cukup. Yang Mulia, Ya, cukup. Yang Mulia mohon izin bicara Yang Mulia. Silakan, silakan saudara. Ya sudah. Ya, Mohon izin melanjutkan. silakan Yang saudara Mulia. menyampaikan sesuai Yang dengan Mulia, mohon izin majelis. Kami ingin bicara majelis. Yang Mulia. Yang Mulia mohon pastikan ruang persidangan ini adalah ruang aman Yang Mulia. Posisi saksi kita tidak bisa pungkiri adalah Menko Marves Yang Mulia. Jadi mohon pastikan perkataan, perilaku, sikap tidak melecehkan martabat dari advokat Yang Mulia. Tanyakan kepada saudara, apakah saudara kenal dengan saudara Haris Hasar? Haris Hasar. Saya kenal lama. Ada hubungan keluarga? Saudara kenal dengan... Sebentar kamu, saudara siapa ini? Kok menyelam-nyelam kamu saudara ini? Ini maksud saya mau tanya. Saudara ini, saudara kenal sama Fathia Maulidianti? Saya tidak kenal ya. Tidak kenal. Saudara ada hubungan keluarga? Tidak. Tidak ada. Baik. Sebelum saudara memberikan keterangan selaku saksi di persidangan ini, apakah saudara bersedia disumpah? Sedia ya. Bersedia. Sesuai dengan agama saudara? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Baik. Kami persilakan saudara untuk berdiri untuk mengambil sumpah persidangan. Ya, ikuti ya. Saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, sebelum kami lanjut menanyakan saudara selaku saksi di persidangan ini, kami nanyakan saudara terlebih dahulu. Apakah saudara pernah memberikan keterangan di penyidik? Ya. Bagaimana keterangan saudara yang di penyidik? Apakah sudah benar atau ada yang salah? Sesuai dengan apa yang sudah saya berikan. Benar. Benar. Baik. Hari ini saudara juga diminta memberikan keterangan selaku saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saudara. Tentunya sekarang saudara memberikan keterangan di bawah sumpah, ya. Di samping itu kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada di berita acara persidangan yang kami tanyakan, silakan. Ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang terlihat, saya siap menjawab. Siap. Pertanyaan-pertanyaan yang lain, saya akan berikan kesaksian saya yang benar. Ya. Sebagai seorang perwira TNI, perwira Kopassus, saya tidak akan pernah mengingkari apa yang saya lakukan. Ya. Saya akan berikan kesaksian itu dan saya siap dikonfrontir dan saya siap dihukum kalau saya memang salah. Ya, baik. Supaya saudara memberikan keterangan sesuai dengan kapasitas sebagai saksi di persidangan ini. Ya, baik. Untuk pertama-tama kami akan memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum, ya, untuk meminta keterangan selaku saksi kepada saksi. Silakan saudara penuntut umum. Siap, majelis. Terima kasih majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada saudara saksi, ya, saksi Luhut Binsar Panjaitan. Apakah saudara pernah mengadukan atau melaporkan orang yang bernama Haris Azhar dan Fathia Maulidianti kepada Polda Metro Jaya
pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sebagaimana tercatat dalam laporan polisi LP 4702 dan seterusnya tahun 2021. Silakan. Ya, saya pernah melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada tanggal saya minta keterangan pada tanggal 27 September 2021. Dan saya kira kemudian kita semua tahu Berikutnya, saudara saksi sebelum saudara mengadukan atau melaporkan seseorang yang bernama Haris Azhar dengan Fathia Maulidiyanti. Apakah saudara pernah melakukan upaya-upaya supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan? ya saya karena kenal saudara Haris Azhar ini lama sekali. Dan dia beberapa kali ke rumah saya juga ke kantor saya ingin supaya selesaikan baik-baik. Saya minta kepada anak buah saya untuk mengontak dia, dan juga saya minta lawyer saya saudara Juniper untuk minta dia untuk meminta maaf. Itu saja. Saudara jangan menyeka dulu. Sebentar, ini masih bertanya. Saudara nanti ada kesempatan. Tolong jaga ketertiban persidangan Minta maaf ini. Yang Mulia, saya izin untuk menyatakan Kalau saudara bahwa mengganggu persidangan silakan di luar aja. Yang Mulia, sudah seharusnya saksi diperiksa berdasarkan apa yang dialami, tapi saudara saksi membawa catatan. Yang Mulia, ini penting kan? Mohon izin Makanya saya majelis, ingatkan supaya saudara saksi kesempatan tinggalkan catatannya diberikan ataupun kepada jaksa. catatannya, Yang Mohon Mulia. diberikan kesempatan kepada jaksa Ini sebagaimana penting, nanti saudara supaya jaksa tidak dan terjadi hakim. supaya Karena seperti saksi pasar. itu diperiksa. Stop. Silakan lanjut. Yang Mulia, bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan dengan saksi membawa catatan, Yang Mulia? Terima kasih. Saudara Ya. Kami keberatan Yang Mulia. Tentunya pertama ini adalah hak kami untuk bertanya. Menjadi kewajiban kami untuk membuktikan perkara ini. Yang kedua, saya pikir ketika saudara saksi ini membuat catatan yang memang dia tuangkan adalah berdasarkan fakta yang ia lihat dia dengan sendiri, itu tidak ada larangan Yang Mulia. Jadi kami keberatan ketika pengacara membatasi hak-hak saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan fakta. Majelis Hakim, Sebentar, majelis sebentar. saudara saksi sudah bersedia. Sebentar. Kita hormati keputusan saudara saksi yang sudah bersedia menutup catatannya. Kita harus hormati Ya, itu. stop. mohon izin majelis. Kami persilakan saudara membaca. Kalau emang ada data yang perlu saudara silakan. Saya ini hampir 76 tahun. Dan saya 32 tahun di militer. Tidak semua ingatan saya seperti itu. Makanya saya harus mencatat catatan. Silakan. Kita mau Silakan. cari keadilan, saya mau keadilan itu dari sini. Jangan diprovokasi. Ya, silakan lanjut. Mohon izin. Silakan kalau memang saudara Saudara ada data. saksi Luhut. Saudara kalau ada data yang mau mungkin ya, silakan. Tidak masalah. Nanti mau menunjukkan Iya. juga beberapa data-data Ya, silakan. hasil pembicaraan saya dengan saudara Haris. Ya, silakan. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, Saudara saksi silakan. bisa. Silakan lanjut. Saudara saksi berkaitan dengan jawaban saudara tadi ya. Apakah Polda Metro Jaya pernah memfasilitasi perdamaian antara saudara dengan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, dan bagaimana perkembangannya dalam upaya-upaya tersebut di Polda Metro Jaya? Ya memang ada upaya itu, saya minta sendiri kepada terang kepada Kapolda, tolong kalau bisa Pak Kapolda dimediasi saja, karena walaupun saya jengkel sekali karena saya dituduh sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu, dan kemudian juga saya disebut lor dan penjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat menyakitkan. Saya punya anak buah gugur di daerah operasi banyak, dan saya dibilang penjahat. Itu sangat menyakitkan saat saya. Tapi itu pun saya mau yang mulia. Ya sudah, damai dia minta maaf, terbuka. Jadi saya lakukan, saya minta 2 kali. Mesti gimana? Saya ini 76 tahun. Oke. Tidak ada daerah operasi militer yang saya tidak ikuti. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan harus bertanggung jawab. Saya ingin sampaikan kepada yang mulia bahwa saya merasa sangat-sangat
dan ini menyangkut kepada anak cucu saya karena jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah kan bisa dilihat. Apakah saya punya perusahaan, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak transparan di negeri ini? Yang mulia. Silakan. Saudara saksi, tadi pernah diupayakan perdamaian dan selanjutnya. Terus berikutnya dalam Polda Metro Jaya pernah meminta keterangan saudara dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Saudara hadir? Saya hadir ya. Dua tahap tadi, penyelidikan dan penyidikan. Saya semua hadir. Berdasarkan data itu penyelidikan itu tanggal 27 September dan pada saat penyidikan itu 20 Desember 2021 dan pemeriksaan kedua tahap penyidikan 2 Desember 2021. Demikian di tanggal-tanggal tersebut saudara hadir ya intinya ya. Seingat saya begitu tadi Pak. Saya. Saudara saksi, Ya, seingat saya begitu. kapan dan di mana saudara pertama kali mengetahui adanya perbuatan dari terdakwa Haris Azhar dan Fathia Holdiyanti yang berhubungan dengan saudara yang sehingga saudara melaporkan perbuatan kedua orang tersebut? Kapan pertama kali dan di mana? Silakan saudara jelaskan. Saya mendengarkan itu pertama dari staf saya, bidang komunikasi, saudara Singgi, dan memberi saya dan saudara Jody. Dan kemudian saya lihat dan tonton. Ya saya terus terang sedih. Kenapa saudara Haris itu begitu melakukan ke saya? Saya baik sama dia. Mau dia minta tolong, mau sekolah, mau apapun saya pernah waktu itu dorong dia ke Harvard untuk ambil doktor. Dan dia bilang ya silakan Pak Luhut kalau bisa bantu saya. Tapi kemudian kami berapa lama tidak ketemu. Dan kemudian saya ketemu lagi, dia mengatakan dia tidak masuk di sekolah itu. Jadi tidak ada hubungan kami sebenarnya yang jelek. Dia minta tolong apa banyak, nanti saya akan tunjukkan SMS dia ke PA dia ke saya mengenai. Jadi yang mulia saudara semua yang saya rasa sebagai manusia, saya perlakukan semua dengan baik. Saudara, Silakan lanjut. saudara saksi. Mohon izin terdakwa ini kesempatan kami untuk membuktikan perkara ini. Saudara saksi, saudara berkedudukan sebagai korban dalam perkara ini. Mohon bisa dijelaskan, diterangkan lagi kerugian saudara sebagai korban. Ya saya terus terang kerugian material mungkin tidak ada perlu dihitung, tapi secara moral anak cucu saya dibilang penjahat, saya dibilang lot, saya dibilang apa lagi? Coba kalau saya tuduh Anda sebagai penjahat, Anda pencuri, itu kan Anda tidak bisa terima juga. Jadi yang mulia, itu menurut saya sebagai seorang tua dan sebagai seorang bekas prajurit saya di Kopassus sekian lama, saya tidak terima perlakuan itu. Tapi itu pun saya laporkan tadi pada yang mulia, saya masih minta 2 kali untuk ada dia minta maaf. Itu pun tidak lakukan. Jadi mesti bagaimana? Saudara, Lanjut. saudara aksi Luhut Binsar Saudara Panjaitan. keluar aja kalau begini. Kalau saudara siap di penjara, saudara menyeka. Saudara ini punya kesempatan. Iya, kita ini kan ada di dalam. Ini yang dia menyampaikannya di dalam acara. Lanjut, silakan. Saudara saksi ya, sebagaimana diinformasikan sehubungan dengan dakwaan, ada suatu pembicaraan di YouTube dan itu juga membahas berkaitan dengan masalah penelitian. Apakah saudara pernah dikonfirmasi oleh kedua orang tersebut atau orang yang lain sebelum adanya publikasi atau sebelum dilakukannya penyiaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan saudara? Yang mulia itu yang salah satu yang saya sayangkan. Saya kan bisa ditanya, mau saudara Haris itu kapan saja teleponnya saya jawab. Kalau memang niatnya baik, dia gentleman, dia betul-betul seorang hak asasi manusia, dia ceritanya saya.
Ada nggak? Kalau tidak tanya saya, dia akan bisa lihat di Kumham. Saya punya nggak perusahaan itu? Saya melakukan itu apa tidak? Dan dia berani masih untuk saya kerjakan. Saya ini beberapa kali membantu luar negeri ini di daerah operasi militer. Anda belum pernah alami, Anda berani menurut saya kerjakan. Itu Pak yang mulia, saya tidak terima. Jadi membuat saya bicara keras seperti ini supaya kita tahu kita ini boleh berbuat apa saja, tapi harus bertanggung jawab. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan bertanggung jawab. Ini juga para lawyer-lawyer muda saya sampaikan. Anda harus bekerja dengan tanggung jawab. Jangan hanya membawa orang Majelis keberatan, majelis Silakan. keberatan. Lanjut. Saudara, Ini pertama majelis, kami berprofesi di sini didasari oleh undang-undang advokat. Kami punya hak, kami diatur oleh konstitusi. Jadi tolong majelis juga membatasi keterangan-keterangan saksi yang tidak relevan dan bahkan menyerang kami. Jadi majelis juga jangan membiarkan ya bereksplorasi di luar pertanyaan jaksa dan bahkan mendiamkan ketika saksi menyerang kami. Baik. mohon izin Ya majelis, sudah, kesempatan masih pada kami. sudah saya sampaikan. Jadi saudara menanyakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan. Kemudian saudara juga tidak keluar dari apa yang menjadi permasalahan seperti itu. Baik, terima kasih majelis. Kalau memang dalam BAP memang seperti itu ya kami tidak membatasi. Saya Silakan. yang mulia nambahkan itu sebagai seorang tua untuk memberi pembelajaran pada anak. Ya, silakan. Saudara saksi, Yang mulia, Ya cukup. Yang mulia, Ya cukup. yang mulia mohon izin bicara yang mulia. Silakan saudara. Ya sudah. Ya, mohon izin melanjutkan. silakan Yang saudara mulia. menyampaikan sesuai Yang dengan mulia, mohon izin majelis. Kami ingin bicara majelis. Yang mulia, yang mulia mohon pastikan ruang persidangan ini adalah ruang aman yang mulia. Posisi saksi kita tidak bisa pungkiri adalah Menko Marves yang mulia. Jadi mohon pastikan perkataan, perilaku, sikap tidak melecehkan martabat dari advokat yang mulia. Terima kasih. saya boleh komentar yang mulia. Kami keberatan yang mulia. Tidak ada kesempatan untuk komentar yang mulia. Baik, sebenarnya apa yang diterangkan tadi masih sebatas konteks ya, sesuai dengan konteks ini ya. Silakan. Kalau kami di luar konteks silakan supaya jangan saudara Mohon izin keluar melanjutkan majelis. dari konteks. Ya, silakan lanjut. Saudara, Persidangan ini Sudah. Silakan. dan yang mulia, Silakan bertanya Pak. Silakan bertanya. kami agar ketentuan di pasal 218 agar dipedomani dan ditegakkan oleh hakim yang mulia ya. Di mana dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan yang kedua siapapun yang disidang pengadilan. Majelis, kami menunjukkan sikap hormat terhadap Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Advokat. Itu yang kami rujuk tadi, saudara jaksa. Tolong dengarkan dengan baik-baik. Kami tidak merujuk pada kepentingan personal, kami merujuk pada konstitusi dan Undang-Undang mohon Advokat. izin melanjutkan majelis. Ya sudah. Mohon Baik, izin silakan lanjut melanjutkan majelis. supaya sesuai dengan konteks ya. Saudara saksi Luhut Binsar Panjaitan, apakah saudara memiliki perusahaan bernama PT Madinah Qurrata Ain atau memiliki perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di Papua? Saya tidak punya sama sekali. Tidak memiliki sama sekali. Sama sekali tidak punya. Apakah saudara sebagai pribadi ini memiliki peranan dalam operasi militer di Kabupaten Intan Jaya, Papua untuk memudahkan ekonomi dan bisnis saudara? Tidak ada kaitannya dengan tugas pokok saya sebagai Menko Marves. Sebagai pribadi tidak pernah. Tidak pernah ada, tidak mungkin saya bisa memberikan gerakan-gerakan militer karena saya bukan sebagai ahli militer dan tidak pada posisi yang bisa memberikan arahan-gerakan. Berkaitan dengan lanjutan tadi, saudara saksi pernah mendengarkan atau mendapatkan informasi mengenai kesimpulan dari hasil kajian cepat dari organisasi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia. Pernah mendapat informasi nggak kesimpulan berkaitan dengan penelitian tadi? Saya tidak pernah dapat. Mendapatkan informasi mengenai kesimpulannya? Saya
adanya ada orang lain yang tampil di YouTube yang bernama Dirya Supriyadi atau Owi. Jadi yang menjadi pembicara atau narasumber tadi itu bukan hanya Fathia, namun ada juga Owi. Dan dalam hal ini tidak saudara laporkan. Saya tidak ingat. Tidak ingat saudara ya? Oke, berikutnya. Apakah saudara mengetahui berkaitan dengan konten atau video atau yang berkaitan dengan saudara tadi? Saat sekarang ini itu yang saudara dapat informasi atau ketahui sendiri itu masih tayang atau tidak? Yang saya cek tadi pagi masih tayang. Saudara cek jam berapa terakhir? Di pagi saya lupa jam berapa, masih pagi tadi saya masih kuliah, bukan saya pribadi, saya kuliah kepada saudara Singgi, dan Singgi melaporkan saya ada WhatsApp. Intinya konten yang bermasalah itu sampai saat sekarang masih tayang gitu ya? Masih tayang. Oke. Sebentar saya tanya. Keberatan majelis. Sebentar. Majelis. Saudara menyebut kata Singgi. Singgi itu siapa? Singgi itu kan saudara Singgi, staf saya. Staf saudara ya. Majelis, keberatan tolong dicatat. Saudara jaksa penuntut umum menyatakan konten yang bermasalah itu. Apa bijangan Anda, saudara jaksa, mengatakan konten itu bermasalah? Kalau tidak ada, tolong dicabut keterangannya. Mohon majelis, ini menjadi materi dalam dakwaan dan itu harus kami buktikan. Artinya bukan konten yang bermasalah. Anda sudah menyimpulkan bahkan sidang ini belum selesai. Ini yang harus Konten yang dilaporkan, itu yang harus Anda sampaikan. Jangan bilang konten bermasalah. Yang bisa mengekat perkataan apakah layak apa tidak perayaan itu hanya majelis. Saya menyatakan sebagai advokat mengajukan keberatan majelis. Ya silakan nanti pertanyaannya nanti. Tolong direspon. Karena itu sudah menyimpulkan. Kami keberatan, tolong dicatat. Silakan. Saudara saksi Luhut Besar Panjaitan, mengapa hanya 2 orang tadi yang hanya diadukan atau dilaporkan? Ya, saya melihat begini, yang langsung saya lihat kemarin itu dan yang impact langsung ke saya itu orang. Saya tahu ada di belakang saya tidak melakukan secara langsung verbal di Mungkin dengan KPU bisa melanjutkan. Yang mulia, kami lanjutkan. Baik, saudara saksi, tadi saudara sampaikan bahwa ada upaya damai dari pihak saudara supaya bisa diselesaikan di dua persidangan. Pertanyaan kami, tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami adalah, apakah ini setelah laporan polisi ataukah sebelum laporan polisi? Kurang ini ya. Silakan buka aja kalau berbicara ya. Ini sudah boleh kok. Tadi saudara katakan bahwa meminta mediasi. Pertanyaan kami, apakah permintaan mediasi ini saudara lakukan sebelum laporan polisi ataukah sesudah laporan polisi? saya tidak ingat persis, saya bisa nanti cek ke staf saya, tapi begitu Singgi laporan, saya saudara Singgi, terus kemudian saya bicara sama tim, saya bilang udah upayakan saja supaya Haris itu minta maaf, dia mencabut dan saya pikir selesai. Apakah itu kemudian sebelum atau setelah? Baik. Tapi nanti saya bisa cek tanggalnya. Baik. Apakah saudara mengetahui ada keinginan dari pihak terdakwa agar saudara melakukan klarifikasi setelah penayangan podcast berjudul Ekonomi Ops Militer Indrajaya Jenderal Lingga dan Hantam? Ya memang itu ada, tapi kan lucu. Yang membuat perkara dia kok saya yang mesti datang klarifikasi. Kan logika berpikirnya saudara Haris dengan itu kan datang ke saya. Kok saya yang mesti datang ke dia? Jadi logika berpikirnya jadi terbalik menurut saya. Itu sebabnya saya tidak datang. Baik. Apakah setelah somasi dilayangkan kepada terdakwa Haris Azhar dan terdakwa Fathia, apakah saudara mengetahui bahwa ada pertemuan antara pengacara saudara Bapak Didi Perdiusam dengan saudara Haris Azhar maupun pengacara saudara Fathia di Kompas TV, di Aiman, di Rossi? Pertanyaan kami, apakah Bapak tahu
juga ada batas kesabaran itu. Jadi jangan dianggap saya takut begitu. Tidak, saya nggak pernah. Saya nggak pernah ada takut dalam hidup saya. Sepanjang saya benar. Apakah masih ada ruang untuk permohonan maaf sekiranya, maaf ulangi pertanyaan, apakah dimungkinkan, maaf ulangi, apakah saudara masih menerima permohonan maaf setelah laporan polisi yang saudara layangkan? Ya biarlah pengadilan yang memutuskan. Biar kita juga belajar semua bahwa tidak boleh siapapun kamu untuk abuse of power. Siapapun Anda tidak boleh tidak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan. Saya kira nanti yang mulia pengadilan yang sangat prestigious ini biar memutuskan. Saya akan terima apapun yang diputuskan oleh mereka karena saya percaya mengenai keadilan. Baik, tadi saudara Ya, baik, saudara tadi sampaikan bahwa saudara sebagai pribadi menjadi korban dalam perkara ini. Kemudian apakah ada tanggapan atau reaksi dari keluarga saudara terkait pemberitaan ini? Apa yang mereka sampaikan? Begini yang mulia, kalau saya pribadi saya kan sudah tua, makanya saya berkali-kali pengen damai. Tapi satu ketika cucu saya tanya, Opung, dia tanya sama saya dengan bahasa Inggris, apa benar kamu begini? Dia bilang, Pei, don't worry, I never ever lie to you. Saya nggak pernah juga menyembunyikan sesuatu pada kamu. I don't have any company. Saya bilang berbahasa Inggris kepada cucu saya bahwa saya punya satu bisnis di Papua. Saya tidak punya ada bisnis apapun sejak saya masuk di pemerintahan. Banyak orang mungkin yang melihat juga saya tidak. Karena itu adalah satu contoh tauladan yang harus saya berikan kepada anak-anak muda yang ada di belakang saya. ya. Baik, tadi saudara katakan bahwa saudara belum pernah dikonfirmasi. Tapi apakah pernah ada undangan sebelumnya, baik dari terdakwa Haris Azhar atau terdakwa Fathia maupun dari pihak lain, sehubungan dengan penayangan video YouTube berjudul ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi dan seterusnya? Apakah pernah ada undangan? Saya juga minta kepada Pak Juniper lawyer saya untuk cobalah di mana. Beliau nyarankan mungkin dari Polda memfasilitasi. Saya bilang mana saja. Dan saya kira pernah kami juga, tapi juga tidak ketemu. Jadi ya akhirnya saya putuskan tidak ada kita maju ke pengadilan. Baik, tadi saudara katakan bahwa saudara hanya menerima informasi terkait dengan hasil kajian cepat. Pertanyaan kami apakah saudara pernah membaca hasil kajian tersebut? Saya tidak pernah lihat kajian itu, Ibu. Bagaimana saya mau bantah? Tapi yang saya lihat adalah tadi yang di YouTube. Jadi kalau kajian menurut saya, kan itu harus mendengarkan semua sisi. Tidak bisa hanya satu yang mulia. Jadi itu menurut saya tidak adil. Ya, tidak adil langsung menjudge seseorang dengan hanya informasi dia. Baik, tadi saudara sampaikan bahwa saudara kenal baik dengan terdakwa Haris Azhar. Sehingga saksi sejak kapan saudara kenal dengan terdakwa? Saya udah dari tahun berapa belas tahun saya udah ketemu yang bersangkutan. Kami juga suka WA. Saya bisa tunjukin WA juga pada yang mulia atau saya bacakan di sidang ini. Terima kasih yang mulia. Suara agak saya besarkan biar terdengar, saudara saksi. Tolong kalau berbicara buka saja Pak. Kalau berbicara. Baik. Saudara saksi, jadi di dalam keterangan saudara tadi mengatakan bahwa ada beberapa poin keberatan saudara atas konten video yang telah dibuat oleh terdakwa, yaitu antara lain di situ perkataan pertama, jadi Luhut bisa dibilang bermain-main di dalam pertambangan yang terjadi di Papua pada saat ini. Itu satu poin. Terus yang kedua, saudara juga menerangkan ada keberatan terkait dengan judul kontennya, yaitu ada Lot Luhut. Ada Lot Luhut di balik relasi ekonomi dan operasi militer di Intan Jaya Papua. Ada juga Jenderal Bin ngehantam. Itu judul yang keberatan yang kedua. Dan yang ketiga terkait dengan pernyataan yang mengatakan bahwa ada pernyataan yang mengarahkan kepada saudara bahwa dianalogikan sebagai seorang penjahat. Nah, saya ingin menggali lebih lanjut, apakah perkataan-perkataan yang disampaikan oleh saudara Haris Azhar ini adalah merupakan perkataan yang benar,
sesuai dengan data dan fakta, atau merupakan perkataan-perkataan yang tidak benar, atau merupakan berita yang bohong sesuai dengan dakwaan kami. Pertama, saudara dibilang bermain-main di pertambangan di Papua saat ini. Coba tegaskan kembali, coba ingat-ingat, apakah saudara selama ini sampai detik ini, saudara memang pernah ada bermain-main pertambangan di Papua? Coba terangkan, saksi. Yang mulia, saya sama sekali tidak ada waktu untuk bermain-main itu. Saya memfokuskan diri saya pada tugas pokok saya. Saya nggak ada waktu untuk itu. Dan janji saya pada diri saya, memang saya tidak mau berbisnis selama saya menjadi pejabat negara. Dan itu saya janji sampai hari ini. Dan saya ingin selesaikan tugas saya sampai 2024. Seperti itu. Karena itu saya kira penting pembelajaran buat anak-anak muda di kantor saya. Sehingga kredibilitas yang kita bangun, itu saya kira dinikmati banyak orang di Republik ini maupun di luar negeri terhadap Indonesia hari ini. Baik, terima kasih saudara saksi. Kita lanjutkan. Di dalam konten itu jelas disebutkan ada beberapa perusahaan. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh teman saya tadi, salah satunya adalah Medina Korotoarai. Dan itu bukan termasuk perusahaan saudara. Tetapi ada perusahaan-perusahaan lainnya. Misalnya di situ disebutkan Toba Sejahtera, PT Toba Sejahtera. Dan kemudian ada lagi PT Tobakom Del Mandiri. Terus kemudian ada juga Westwish Mining Limited. Nah, apakah saudara mengetahui beberapa entitas perusahaan tadi? Jelaskan saudara saksi. Saya tidak ingat semua lagi dan saya tidak pernah tahu dan pernah menyetujui untuk ada membuat perusahaan kegiatan bisnis di Papua. Tidak ada itu sama sekali. Bahwa ada orang yang ngaku-ngaku itu sangat banyak. Banyak sekali orang bilang saya punya sini, sana, sini. Tapi itu tidak pernah ada yang benar. Jadi yang mulia saya laporkan, silakan aja kalau ada alat buktinya bahwa saya punya sesuatu sini, sana, saya akan mengakui kalau memang itu ada. Tapi sepanjang yang saya tahu, sepanjang data yang ada sama saya tidak pernah ada bisnis atau memulai bisnis saja pun di Papua. Baik, ini kesempatan untuk saudara memberikan klarifikasi saudara saksi di persidangan ini bahwa saudara memang tidak terlibat dalam permainan pertambangan. Ini saudara terdakwa, Fathia, saudara ini izin dulu saudara terdakwa, biar ada kita sama-sama hargai marwah, ya sama-sama kita hargai martabat. Yang mulia, kami berharap yang mulia tidak mengintimidasi terdakwa yang mulia. Tidak, ya supaya sama-sama kami JPU pun akan minta izin ya, ke Mas yang mulia. supaya etika. Ini dia orang aktivis. Yang mulia, perlakuan yang mulia berbeda. Terdakwa yang mulia bentak. Mohon maaf yang mulia. Mohon berikan rasa aman. Ya, kami peringatkan untuk tidak seperti itu lagi. Harus saudara segera sesuatunya tentang hal isi minta izin dulu. Ya sudah, silakan. Ingatkan aja kepada saudara. Silakan Baik, saudara saksi. Ini untuk mengupas ini. Apakah inilah perlunya kami bukti di sini untuk mendukung dakwaan kami bahwa apa yang dikatakan terdakwa memang tidak benar. Nah, Keberatan majelis. tapi ini Keberatan majelis. Saudara jangan menekan kami yang berhak. Berkali-kali jaksa menyimpulkan, jaksa mengatakan bahwa saudara pernyataan tidak benar. Kita belum sidang selesai ini. Saya tidak Belum ada putusan. Jangan Saya tidak disimpulkan. mengatakan tidak Tolong benar. majelis memperhatikan Saudara supaya jadi disimpulkan. penuntut umum, Kalau saudara jaksa ingin menyimpulkan, daftar jadi hakim, jangan jadi jaksa. Ya, sudah. apakah benar atau tidak benar. Kami membuktikan dakwaan Kami membuktikan Yang mulia, keberatan yang mulia. Tapi saudara tidak boleh menyimpulkan ya. Yang Saudara mulia, tidak menyimpulkan. yang mulia. Silakan. Keberatan yang mulia. Apakah jaksa pernah mempelajari asas praduga tak bersalah? Mohon untuk betul-betul diterapkan dalam persidangan ini yang mulia. Terima kasih. Jangan tidak menyimpulkan. Asas praduga tak bersalah itu untuk hak-hak terdakwa diambil alih dan diberikan pada saat persidangan, bukan tidak bisa menuduh. Kalau itu tidak ada dakwaan. Cukup saudara, cukup. izin yang mulia. Saudara kami ingatkan supaya tidak menyimpulkan ya. Baik, yang dengan mulia. hanya dengan pertanyaan ya. Terima kasih majelis, kami sangat mengapresiasi itu. Terima kasih. Ya, silakan. Baik yang mulia, kami lanjutkan yang mulia. Di sini ada perusahaan, salah satunya adalah PT Toba Sejahtera. Apakah ada hubungan saudara dengan PT Toba Sejahtera? Saudara saksi. Saya tidak tahu persis lagi karena saya jujur sejak saya masuk di kabinet saya tidak pernah mencampurin usaha lagi. Saya sudah pull out dari situ.
Tidak Tapi pernah. sepanjang yang saya tahu tidak ada sama sekali. Nah, tidak pernah tahu ya. Apakah saudara apakah PT Toba Sejahtera dan PT Tobakom Del Mandiri ini masih dalam satu induk perusahaan, anak perusahaan? Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tidak ada. Apakah saudara tahu dan mengetahui bahwa PT Tobakom Del Mandiri ini pernah ada hubungan menjajaki bisnis kegiatan pertambangan dengan PT Madinah Protoain? Saya tidak tahu persis, tapi tadi malam saya tanya kepada lawyer kami, dia bukan lawyer, legal kami di kantor, itu mengatakan memang pernah ada orang mengaku-ngaku begini-begini, tapi kami sudah tulis surat resmi tahun 2017, tidak ada hubungannya dengan kami, dan surat itu saya kira ada. Secara legal formal memang tidak ada hubungan, saudara. Tidak ada sama sekali. Perlu dipertegas lagi, saudara saksi, tidak ada hubungan. Tidak ada sama sekali yang mulia. Dan itu ada surat bukti 2 kali dikirimkan tertulis tahun 2017, 2018 seingat saya ke alamat yang bersangkutan. Waktu itu saudara sudah menjadi menteri? Saya sudah jadi Menko Maritim. Pada saat itu sudah menjadi Menko Maritim. Nah, saudara memang tidak pernah secara personal, saudara tidak pernah mengatur, mengurusi atau mengelola perusahaan ini secara langsung, tidak pernah? Saya tidak pernah, karena itu janji saya, seperti saya tadi laporkan yang mulia, saya coba untuk setia kepada janji saya. Baik. Sekarang terkait dengan keberatan-keberatan yang lain, yaitu menghubungkan antara relasi ekonomi dengan operasi militer. Nah, ini operasi militer ini. Coba pertegas lagi saksi. Apakah operasi-operasi militer yang ada di Papua itu, ya kan, yang terjadi di Papua saat ini, mulai dari operasi Nemangkawi dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam kajian cepat, itu adalah merupakan bagian daripada kepentingan ekonomi dan pertambangan saudara saksi. Jelaskan. Yang mulia, tuduhan itu sebenarnya sangat menyakitkan lagi. Bagaimana saya bisa mencampuri operasi militer di Papua? Apa garis komandonya? Kalau saya dulu Menko Polhukam, saya memang memberikan mencampuri masalah Poso. Tapi tidak pernah selama saya jadi Menko Marves itu untuk mengurus itu lagi. Tidak ada. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan atau pikiran seperti itu yang mulia, itu saya kira yang dicari-cari. Baik, di sini ada juga terkait dengan fakta bahwa ada kepentingan untuk membuka akses jalan ke lokasi tambang. Nah, apakah jalan Trans Papua seperti yang kita ketahui, seperti yang sekarang sedang digalakkan pembangunannya oleh pemerintah, itu juga merupakan bagian daripada kepentingan saudara untuk bermain tambang di sana? Saudara saksi, silakan jelaskan. Yang mulia, itu terlalu naif lagi. Itu program Presiden Joko Widodo memang membuat Trans Papua itu. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan itu. Tidak ada hubungan ya, saudara saksi ya. Baik. Mungkin cukup.